Ini kita lanjutin di ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhlada. Karena ia ngira kalau duitnya banyak, umurnya akan nambah panjang. Padahal betapa banyak orang yang kaya raya malah meninggal muda. Lah orang yang kismin malah nggak mati-mati. Tapi survei membuktikan Bu, yang orang gampang penyakitan malah yang banyak duit. Orang yang kere itu biasanya sehat-sehat. Orang kalau nggak banyak duit itu tidur di teras, nggak masuk angin. Orang yang banyak duit biasanya tidur di spring bed, kok tidur di begini. Sakit pinggang ya iya, leher pegel ya iya, pala puyeng ya. Loh, orang kalau nggak banyak duit, kalau sakit, dokter biasanya nyaranin udah makan yang banyak biar sehat. Tapi kalau orang banyak duit, kalau ke dokter, dokter bilang kurangi. Makan ini jangan, ini jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lah biar duit banyak, duitnya buat apaan? Akhirnya cuman beli bubur nggak pakai santan. Padahal duitnya banyak. Lah kalau udah kayak begitu, kok masih dibela-belain pelit, itu tujuannya apa? Kalau udah kondisinya kayak gitu loh, makan daging udah nggak boleh. Yo, apalagi jeroan. Makanan yang sayur-sayur hijau nggak boleh, asam urat. Lah kalau udah kayak gitu loh, duitnya kok masih diginiin aja. Emang dia yahsabu annama lahu, dia kira kalau duitnya banyak itu Israel bisa disawer. Ora iso. Kalla, itu lanjutannya. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Justru orang-orang yang seperti itu yang suka misoh-misoh, Indonesianya kok maki-maki ya? Bener ya? Kalau terjemahan resminya apa sih al-humazah itu? Nah di situ ada kan terjemahannya? Mengumpat itu kan maki-maki kan ya? Kalla, sekali-kali tidak. Layum badanna, sungguh kami akan lemparkan mereka itu al-hutomah kalla layum badanna fil hutomah. Sungguh pasti orang-orang yang pelitnya naudzubillah min dzalik tadi itu, yang duitnya dihitungin aja, mereka justru akan dilemparkan ke hutomah. Hutomah itu nama dari salah satu nama neraka. Kalau kita baca dalam kitab-kitab itu kan nama-nama neraka ada 7 atau 8. Kalau ibu mau mesen, tiketnya bisa dipesan dari sekarang. Loh, surga juga sama, tiketnya itu mesennya di sekarang. Ntar kalau udah nama kita disiarin itu berarti batas waktu sudah habis. Nama disiarin di sini, di Baitul Taqwa, di Nurul Jannah atau di Gang 2 sini, itu berarti masa udah habis. Sekarang ini masa kita lagi mesen tiket. Apakah mesennya ke surga, apa mesennya ke neraka? Lah sekarang wong kita ngajinya lagi bahas kalla layum badanna fil hutomah, ya yang dibahas tentang neraka. Ya kita pengen tahu itu supaya terhindar seperti doa kita waqina ada, doa andalan ya. Ini doa serbaguna. Doa dibaca orang lagi senang yo pantes, dibaca orang lagi susah yo pantes. Orang lahiran pantes, orang meninggal yo. Ini ibarat obat-obat apa ya? Obat tapi untuk semua penyakit loh. Lah iya namanya obat apa? Kalau butek kan untuk pala, promak untuk perut. Lah ini kalau doa ini doa wes pokoknya buat orang susah senang pantes.
Di ujung doa itu wakina ada, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Lah neraka itu ada tujuh kelas. Ada kelas yang super eksekutif, wah mantep itu. Namanya hawiyah. Kan ayatnya apa ya? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Terus surat apa? Al-Qari'ah. Sampingnya selang satu, sampingnya kan ya. Habis ini wal asri, habis wasari ala kumut, habis itu Al-Qari'ah. Siapa calon orang yang hawiyah itu? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma dan adapun man seseorang khaffat yang ringan, mawazinuhu timbangan kebaikannya, kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah kira-kira kalau kita mau ngacak itu, ini nih badan kita masing-masing, kira-kira baik sama buruknya banyakan mana? Hawiyah. Ayo kan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, berarti kan kejahatannya lebih banyak, maka fa ummuhu tempat kumpulnya hawiyah, yaitu neraka. Nah, tadi pertanyaan saya ulang. Ini semuanya baiknya sama buruknya banyakan mana? Hawiyah. Kalau bilang baik kan sombong. Lah terus gimana? Orang ngaku buruk itu lebih baik daripada ngaku baik. Lah kalau kita nih kira-kira ngomel sama ngamal banyakan mana? Kok pada ngaku ya? Padahal tahu ya kalau buruknya lebih banyak itu nanti pulangnya ke hawiyah. Kira-kira duit yang kita keluarin buat ngamal sama ngemol banyakan mana? Kita mau ngamal itu masukin 20.000 itu kayaknya kegedean ya. Kayaknya, tapi orang sini mah enggak. Orang sono. Coba dites kotak amal isinya berapa. Ya Allah. Kita kalau mau ke mall bawa uang 200 itu kayaknya kekecilan. Tapi kalau mau ke ngamal bawa uang 20.000 kegedean. Tapi bukan kita kok yo, bukan orang sini, bukan. Oh, orang sini mah alhamdulillah. Kok jujur loh jujur. Lah ya semuanya kita emang begitu kok. Rasulullah itu udah pernah menyampaikan, sayati ala ummati zamanun. Nanti akan datang satu masa, satu zaman yang orang itu yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Orang itu kalau urusan dunia getol banget, kalau akhirat itu cuma manfaatin sisa. Ya, ngamal juga uang sisa ya. Iya, sisa beli ini itu ada kembalian 15.000. Lah kira-kira yang dimasukin kotak yang 5.000-nya apa 10.000-nya? Iya misalnya ada uang tuh 15.000, kan 2 pecahan, milih 5.000 ya? Ya setuju saya. Wih memang kenyataannya begitu, mau apa lagi? Padahal hawiyah itu wa ma adraka ma
hiya narun. Nah, itu pelajarannya nanti kalau nyampe itu. Kemudian yang kedua itu ada neraka namanya jahim. Itu kan ada ayat la tarawunnal jahim. Ayo lanjutin. Surat apa? Al-Hakumut apa Takasur? Takasur apa Al-Hakumut? Sama aja. Kalau dulu orang kampung ya namanya Al-Hakumut, nama resminya At-Takasur. Kan biasanya begitu, nama asli sama nama di Facebook kan beda ya. Nama di Facebook Sumiati. Nama aslinya Sumiati, nama di Facebook yo apa yang kelihatan keren. La tarawunnal jahim. Pasti engkau akan melihat satu neraka, jenis kelompok neraka yang namanya jahim. Lah siapa itu orang yang nanti akan masuk ke sono? Ayatnya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang kufur, ingkar. Ingkar itu ya bisa jadi ingkar nikmat, kufur nikmat. Orang yang enggak pernah mau syukur. Kalau ditanya selalu cap cep. Ditanya itu untuk bilang alhamdulillah itu belakangan. Gimana Bu usahanya? Cap cep. Itu termasuk bagian dari kufur. Tapi yang kufur di sini yang dimaksud adalah kufur akidah, orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang yang enggak percaya dengan Quran. Ulaika ashabul jahim, mereka ini calon-calon penghuni jahim. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, ada neraka itu namanya sakor. Ayatnya itu ada di surah Al-Mudatsir, ma salakakum fi sakor. Kenapa kok kamu sampai ke sini ke sakor? Ini orang-orang yang masuk di sakor itu ditanya begitu. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami ini orang-orang yang enggak mau sholat. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah kita sholat udah ya. Walaupun entah kayak apa bentuknya lah, yang penting sholat. Allah Maha tahu. Makanya kita selesai sholat itu langsung astagfirullahaladzim. Saya tadi sholat ya Allah kepikiran uang yang 20.000 kok hilang. Lah ya misalnya ibu pagi ke pasar bawa uang 100 atau 150, udah buat beli belanja ini itu, seingetnya masih ada kembalian tuh 30.000, 20.000 pecahan 1, 10.000 pecahan 1. Begitu mau mandi di daster dibuka-buka kok tinggal 10.000. Oh, mulai dari takbir sampai salam itu masih kebayangan. Allahu Akbar. Tadi beli ikan sekilo 35. Sami Allahu liman hamidah, beli cabai sama bumbu dapur 20. Lah ya makanya begitu assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim. Mau sholat model kayak kita ini. Sholat subuh kadang ya masih angop aja. Rencana mau baca agak panjangan gagal, jadi kalkul lagi. Ya wes rapopo lah, yang penting sudah sholat. Allah Maha tahu.
Lah sakor itu penghuninya adalah orang-orang lam naku minal musallin. Apakah hanya itu? Enggak. Walam naku nut'imul miskin, dan juga kami enggak mau bantu ngasih rezeki, berbagi rezeki dengan orang-orang miskin. Kalau kita lagi duduk-duduk di rumah, ada yang datang, assalamualaikum, kompak ya jawabannya ya. Orang Bojong itu karena niru orang sini. Kalau ada salam, kalau musim maulid apalagi. Anak saya yang kecil aja sampai hafal. Assalamualaikum neng, buat maulid neng. Ya Allah. Nah kalau mau ngasih, ngasih aja. Walaupun kita tahu misalnya itu bukan acara untuk acara maulid. Ya mungkin dia memang kerjaannya itu mau dagang nasi uduk nggak punya modal, mau ngambil pensiunan bukan pegawai. Ya akhirnya bawa proposal ke sono kemari. Ya udahlah, niatnya nut'imul miskin. Anggap aja dia orang miskin gitu ya. Kalau kadang kita itu kadang yang ngaku-ngaku jadi orang miskin ya. Lah gas yang 3 kilo itu kan ada tulisannya kan ya? Hanya untuk keluarga miskin. Nah, iya berarti kalau yang di rumahnya masih ada gas 3 kilo berarti orang. Ayo gas yang hijau itu kan ada tulisannya. Lah iya yang hijau itu. Lah kemudian yang ke berapa itu tadi itu? 4. Ada namanya lago. Itu ada ayat begini. Fa'anzartukum naran talazza. Ayo bisa lanjutin. Ayo lanjutin. Yang lain menang itu. Fa'anzartukum naran talazza. La yaslaha. Lah kok malah guyu. Ayatnya wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza. Nah itu nanti ada ayat halaman berapa itu? 34 atau 24 tuh yang punya ini tuh. Wah, anak-anak kita pada hafal, kita yang tua mah gak hafal ya. Halaman 24 kayaknya itu. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal. Hafal. Kemudian neraka yang ke 5 45 kan hawiyah, jahim, sakor, ladha, yang kelima hutomah. Nah yang ini nih, kalla layumbadanna fil hutomah. Lah hutomah itu loh apa? Wa ma adraka mal hutomah. Apa itu yang dimaksud dengan hutomah? Narullahil muqaddah. Narullah, apinya Allah, nerakanya Allah, al-muqaddah, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Begitu sekali nyala, towel dikit bakar langsung masuk ke hati, langsung mateng luar dalam. Saking panasnya, lebih ngalahin dari presto ini. Ya sekali masuk langsung mateng luar dalam. Alladzi tattali'u 'alal afidah. Yang api itu sekali noel orang yang disiksa ke situ, ama jeroan-jeroannya mateng. Kalau api sekarang yang kita itu kan paling yang kalau kena kan yang luaran doang. Itu pun udah kayak apa rasanya ya. Kalau lagi goreng ikan yang ada bumbu, ada air-airnya kan ketok.
cemplungin kita minggir. Kadang kalau di rumah begitu saya suruh pakai helm ini biar nggak lora lari. Goreng-goreng kok bentar-bentar nyemplungin minggir pakai helm. Itu yang gitu aja udah sakit yuk. Apalagi yang allati tatolimu alal. Lah itu nanti diperuntukkan untuk humazah dan lumazah. Cukup sampai di situ? Enggak. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat. Wah, ya persis presto ya. Ya kan persis, kan presto itu kan ditutup rapat ya. Nah itu dama itu. Innaha sesungguhnya di api tersebut alaihim untuk mereka muqsadah, dimasukkan ke dalam satu kotaan, satu ruangan, begitu orang itu masuk langsung ditutup. Blek. Kan persis presto ya. Presto gitu kan? Semenjak ada presto itu kucing pada kasihan. Nah ya kalau dulu kan kalau kita makan kucing itu kan ngarep dapat pala, dapat buntut, dapat tulang. Lah sekarang di presto kucingnya itu ya Allah manusia serakah amat. Bukan hanya daging, pala, tulang, buntut dimakan semua. Lah orang yang humazah, lumazah itu alaihim untuk mereka muqsadah, ditutup apinya. Tambah mateng langsung. Apakah cukup begitu? Fi amadin mumaddadah. Mereka fi amadin dalam tiang-tiang akhirnya diikat. Wah kayak sate ya. Kalau sate itu tusuk, kalau ini diikat. Kalau diikat kayak orang masak apa? Bebek di presto diikat ya. Fi amadin dalam tiang-tiang yang mumat dada, yang memanjang sampai ke atas. Itu siksaannya orang yang humazah, lumazah. Ngeri ya. Yang suka miso-miso dikurangin lah ya. Yang suka miso-miso apa? Indonesianya apa tadi loh? Maki-maki. Yang sumpah serapah, ngomel. Biasanya yang hobi ngomel tuh laki kok perempuan? Apa iya? Saya itu pernah di pertigaan Bon Baru. Saya kan dari sono, dari timur. Lah ada ibu-ibu pakai daster, moga-moga bukan ibu sini. Dia itu sennya ke kiri, arah ke Hayatul Akbar sono loh. Lah saya kan nyalip ke arah kanan kan, mau pikir saya dia mau keter, ternyata dia belok kanan. Motor saya ditabrak, bro. Dia maki-maki saya, pak. Saya pakai helm, pakai masker, dia nggak tahu. Kata Pak Oga di situ udah Pak, jalan Pak. Kalau Bapak di sini nggak berhenti nih ibu-ibu, lu jalan. Diem aja. Tahu ibu siapa, lupa saya mukanya. Saya cari nggak ada di sini. Bapak punya otak. Yang kedua kasus yang sama. Saya sama Hamzah yang latih Marawis itu. Habis beli baju koko di daerah Penggilingan. Dia yang nyetang, saya yang bonceng. Sama persis kejadiannya. Sen kiri ternyata belok kanan. Kalau itu Hamzah yang nabrak. Dimaki-maki. Hamzah itu dari belakang. Hamzah, diem. Jangan ngomong. Kalau ngomong nggak kelar ini. Kita tungguin aja sampai kapan dia betah ngomel. Wek. Saya bilang udah bu, langsung baru. Aduh ya Allah. Pokoknya jangan dilawan kalau mama sama mama ayo saya ya. Salah aja masih ngelawan. Belok kiri, sennya kan. Lah iya. Habis itu nggak lama saya lagi jalan ke arah Cakung melihat truk, tulisannya persis begitu. Ya Allah, hindarkan aku dari emak-emak naik motor metik sen kanan belok kiri. Saya dalam hati saya naik motor itu ketawa loh. Ya Allah, supir truk ini ternyata pernah ngalami kayak saya. Tapi bukan ibu sini ya. Bukan. Wes.
Hati-hati kutomah cawisannya, jadangannya kutomah. Yang kelima, nama neraka itu sa'ir. Sa'ir. Kalau ditulis, kalau yang nggak nulis cukup didengerin. Siapa orang yang akan pulang atau masuk ke sa'ir? Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaquluna yang mereka makan amwalal yatama, harta-harta anak yatim. Wah, ini di sinetron Indonesia banyak ya. Bikin panti asuhan, isinya 1, bikin proposalnya 65. Yatimnya 1. Mereka yang memakan harta anak yatim zulman, dengan secara zalim. Loh, berarti ada dong anak makan harta anak yatim dengan benar. Contoh begini. Ini biasanya Muharram kemarin udah lewat ya. Banyak musola, masjid atau instansi yang pada mengadakan santunan. Mereka bikin proposal, kadang bikin kotak amal. Tulisannya kotak amal khusus yatim. Apakah full 100% harus diserahkan anak yatim? Kalau bisa iya. Tapi kalau nggak bisa, misalnya panitia butuh buat bikin bungkusnya, buat beli kubur rampen kalau orang Jawa bilang, kalau orang sini apa ya? Kelengkapannya. Kalau hanya sekedar itu ya monggo, silakan. Tapi kalau bisa, kalau di tempat di musola saya memang saya bilang, ibu yang pada nyari dana khusus anak yatim dipisahin. Sementara kita punya kas operasional majelis taklim kan ada, udah pakai itu aja. Lang anak yatim biar untuk anak yatim. Kalau memang kita sudah berikrar itu untuk anak yatim. Tapi kalau ikrarnya untuk umum, yuk bebas. Ini yang bahaya. Maka yuk, seandainya kita jadi panitia kok ada untuk dana, untuk biaya operasional, ya monggo, tapi yo sekedarnya. Tapi untuk cari aman lebih baik dipisahin. Misalnya kita nyari dana dapat sekian gitu ya. Nah, ada yang sekian ini memang anak yatim sekian. Nah, yang sekian ini memang untuk panitia, entah beli snack, beli opo macam-macam. Takutnya ini loh, orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, innama yaquluna fi butunihim naro, sama saja dengan memasukkan ke dalam perutnya itu bara api. Wa sayaslawna sa'ira, tempat mereka kembalinya ke neraka sa'ir. Yang keenam, yang ketujuh, yang paling serem, yang paling sering orang bilang jahanam. Orang marah-marah aja kadang menyebut itu. Jahanam. Jahanam. Siapa yang mereka masuk jahanam? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi, lanjutin apa? Fi nari jahannam. Memang ada abadanya. Itu apalagi ini. Kira-kira pernah nggak sekali-sekali kita seumur hidup dibaca sekali dalam sholat? Kok sekali-kali? Sekali, bos. Pokoknya seandainya nanti ditanya malaikat, umpama pernah baca al-bayyinah dalam sholat, pernah berapa kali? Atuh. Kalau yang hafal, kalau yang nggak hafal ya namanya nggak hafal. Ulangi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab
kitabi wal musyrikina fi. Lanjutin apa? Biar kelihatan kompak itu. Ya udah lihat itu ikroknya. Juz amanya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Memang ada abadanya. Yang ada abadanya itu yang innalladzina amanu. Nah itu ada abadanya. Lah makanya aplikasinya dipasang. Biar gak usah download lagi, dipasang. Biar kalau sewaktu-waktu ditanya kelihatan pinter gitu loh. Aduh ya Allah. Ulangilah biar kelihatan bisa gitu loh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Terus? Nah gitu loh kan mantep. Belum ketemu. Ya Allah, ya Allah. Sabar ya. Saya dulu waktu saya masih ingat betul, kelas 4 atau kelas 5 SD. Itu sama mbah saya disuruh ngajarin ya mbah-mbah begini loh. Mbah saya itu buta huruf, tapi kan kalau juz amma apal. Lah banyak yang pada ngaji ke mbah saya ya apa sama-sama apalan. Lah saya masih kecil ya, seumuran anak saya si Afan itu. Disuruh bantuin kalau pulang ngaji habis sisa, keliling ngewangi ngajar, ngewangi ngaji, engko tak tokokno kerupuk, wis meneng. Nah, hari ini bisa besok lupa, hari ini bisa besok lupa. Kata mbah saya, sabar le, sabar. Lah kok begitu saya tua kok ya keterusan kumpul sama mbah-mbah lagi. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, yang terdiri dari ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Mereka itu kalau sampai mati kok belum tobat, fi nari jahannam, mereka tempatnya di neraka. Lah mereka di situ berapa lama? Khalidina fiha, selama. Waduh bisa ngono kok ya, padha pura-pura. Lah mereka itu ulaika hum, mereka itu hum ya mereka syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia makhluk. Temu ya? Oh di download di aplikasi gitu. Downloadnya di rumah kalau ada wifi. Lah ya sama, saya kalau mau download di rumah, kalau di jalan mah beli kuota cukup 1 giga aja buat sebulan. Buat cuma terima telepon doang saya mah. Kalau mau download mau ya di rumah di wifi, mau dipakai nggak dipakai beres gitu. Lah itu neraka jahanam yang paling serem. Ya moga-moga kita semua terhindar dari